Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga masih tetap semangat ya, meskipun kondisi kita masih dalam kondisi pembelajaran daring. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Untuk pembelajaran hari ini, seperti biasa, absensinya jangan lupa tulis nama dan juga kelas di kolom komentar pada video ini. Komentar juga boleh ditambahkan pertanyaan atau kritik dan saran. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bumi kita ini merupakan suatu wilayah yang sangat luas. Di antara luasnya bumi kita ini, coba kita perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah kalian merasa nyaman hidup di tempat tinggal kalian sekarang? Tentunya jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa tidak nyaman. Alasannya juga berbeda-beda. Ada yang bilang tempatnya kecil mungkin, atau berdampingan dengan banyak rumah lain, atau karena lingkungannya kotor ya, atau jika nyaman mungkin karena tempatnya luas dan bersih, atau dan lain-lain ya. Berbagai macam alasan yang membuat kenyamanan itu terjadi. Nah, sekarang coba kita pikirkan bagaimana jika tempat tinggal kalian berdampingan dengan peternakan sapi. Apakah kalian akan tetap merasa nyaman? Tentunya jawabannya tidak ya. Kenapa? Mungkin ada yang menjawab karena bau, atau karena banyak lalatnya, tempatnya sudah kotor ya. Dan yang paling penting, lingkungannya sudah tercemar. Nah, berbicara tentang pencemaran lingkungan, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu pencemaran lingkungan. Di mana pencemaran dapat terjadi karena adanya bahan tercemar yang masuk ke lingkungan, sehingga kondisi suatu lingkungan menjadi tidak semestinya. Misalnya banyak sampah, berbau, atau warnanya menjadi tidak semestinya atau berubah. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang pencemaran lingkungan yang terjadi terhadap udara dan juga tanah, dan juga bagaimana dampaknya bagi ekosistem. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita tentang pencemaran yang terjadi di muka bumi ini dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kita baca sama-sama ya bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah timbul berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian karena Allah hendak merasakan mereka sebagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali berinsaf dan bertaubat. Dari kutipan ayat ini kita bisa mengetahui bahwa penyebab dari kerusakan itu adalah tangan manusia itu sendiri. Dan manusia itu sendiri yang akan merasakan akibat atau dampak dari kerusakan tersebut. Kemudian hal ini yang akan membuat manusia berinsaf dan bertaubat, sehingga dapat memperbaiki kondisi lingkungan alam ini. Nah, kita sebagai hamba Allah sepatutnya kita menjaga kelestarian lingkungan ini. Oke, jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan, kita pelajari dulu apa itu pencemaran udara dan pencemaran tanah. Jadi, pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia
atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam dan kenyamanan, atau merusak barang-barang seperti properti. Kemudian pencemaran udara itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah pencemaran yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Kemudian, pencemaran udara sekunder adalah pencemaran yang disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya, apa faktor penyebab pencemaran udara? Berbagai aktivitas baik dari alam ataupun aktivitas manusia menghasilkan senyawa gas yang dapat membuat udara tercemar. Aktivitas alam contohnya itu kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak yang mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Kemudian contoh lainnya itu ada misalnya peristiwa kebakaran hutan atau peristiwa meletusnya gunung berapi yang menimbulkan abu vulkanik dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Kemudian aktivitas manusia, ini adalah kegiatan-kegiatan manusia yang kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Kenapa? Karena limbah-limbah dari kemajuan industri dan teknologi ini tidak ditangani dengan baik. Nah, contohnya misalnya seperti pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa-senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Lalu dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara? Pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di muka bumi. Contohnya yang dapat ditimbulkan adalah dampak bagi kesehatan. Kita tahu bahwa udara merupakan nyawa bagi sistem pernafasan. Nah, jika udara kita tercemar di lingkungan sekitar kita, maka akan menimbulkan berbagai penyakit karena saluran pernafasan kita juga ikut tercemar. Contohnya penyakit yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara misalnya ISPA atau infeksi saluran pernapasan, gangguan paru-paru, kemudian emfisema, dan dampak lain misalnya sesak napas, dan bahkan dapat berlanjut pada kematian jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak negatif bagi tumbuhan. Misalnya ketika abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam ini mengandung senyawa sulfur yang dapat mematikan tanaman sekitar. Maka dari itu kita sering melihat banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat terjadinya letusan gunung berapi atau terjadinya hujan asam yang diakibatkan oleh abu vulkanik. Kemudian dampak yang ketiga adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini berupa peningkatan suhu yang diakibatkan reaksi antara CO, karbon monoksida, dan CO2, karbon dioksida yang buat semacam lapisan yang menahan panas keluar, sehingga panas yang ditimbulkan di bumi itu akan terkungkung di dalam, seperti kita berada di dalam rumah kaca. Kemudian dampak yang terakhir adalah rusaknya lapisan ozon. Rusaknya lapisan ozon ini dapat disebabkan oleh senyawa-senyawa kimia buangan seperti CFC yang berada dalam produk-produk pendingin seperti freezer dan AC. Dan kemudian CFC ini akan terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi oksigen yang menyusun ozon. Dan dengan demikian ozon akan terurai dan menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh sinar matahari atau sinar UV, sehingga sinar UV tidak tertahan dan dapat memicu terjadinya penyakit kanker misalnya ya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi akibat kebocoran bahan kimia industri atau penggunaan pestisida yang berlebihan dari sektor pertanian, atau juga kecelakaan kendaraan truk pengangkut minyak atau zat kimia. Kemudian ada juga penyebabnya, yaitu air limbah dari penimbunan sampah atau limbah industri yang dibuang langsung ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping dapat menyebabkan pencemaran tanah. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Faktor-faktor penyebab pencemaran tanah itu berbeda-beda ya. Di antaranya faktor limbah domestik. Limbah domestik ini bisa berasal dari pemukiman penduduk atau kantor-kantor kelembagaan dan tempat-tempat wisata. Limbah domestik ini dapat berupa limbah padat dan juga limbah cair. Nah, limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, dan kaleng-kaleng bekas. Kemudian limbah cair dapat berupa zat-zat sisa-sisa buangan seperti feses, deterjen, kemudian oli, dan juga cat, yang dimana jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah. Kemudian faktor yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri yang dibuang sembarangan. Limbah industri juga sama dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada padat dan juga cair. Limbah industri padat merupakan hasil buangan industri yang berupa padatan dari sisa hasil pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pabrik kertas, krayon, kemudian serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Kemudian limbah cair berupa pengolahan hasil sisa pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Yang terakhir adalah limbah pertanian. Limbah pertanian disebabkan karena ketidaktahuan petani dalam menggunakan bahan kimia seperti pupuk sintetik dan pestisida. Sehingga tidak sedikit petani yang menggunakan bahan kimia ini secara berlebihan. Akibatnya kesuburan tanah dapat berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara dalam tanah berkurang. Penggunaan pestisida ini bukan hanya mematikan hama tanaman, tetapi dapat mematikan organisme yang ada di dalam tanah. Sedangkan kesuburan tanah itu ditentukan pada jumlah organisme di dalamnya. Nah, lalu dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari pencemaran tanah? Kita lihat misalnya, contohnya itu suatu limbah masuk misalnya ke dalam tanah, kemudian diinjak oleh manusia dan menyebabkan iritasi. Nah, jadi dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran tanah misalnya gangguan kesehatan seperti keracunan, sakit kepala, pusing, iritasi mata, dan ruam pada kulit akibat ketika terjadi paparan kimia. Kemudian selain dari kesehatan, pencemaran tanah juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah dampak sektor pertanian, yaitu dampak perubahan metabolisme tanaman yang dapat mengakibatkan perubahan sehingga dapat mengurangi hasil panen. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan penanggulangan ketika terjadi pencemaran tanah? Penanggulangan dari pencemaran tanah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar dengan cara on-site dan off-site. On-site adalah pembersihan di lokasi secara langsung, sedangkan off-site adalah penggalian tanah yang sudah tercemar kemudian dibawa ke daerah atau ke tempat yang aman. Kemudian yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri.
Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat tercemar menjadi bahan yang tidak beracun. Kita tahu tanah itu sangat penting bagi kehidupan berbagai makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia membutuhkan tanah. Namun, kadang aktivitas rumah tangga justru dapat mencemari lingkungan. Contohnya ketika kita mencuci baju, mencuci piring, tentunya menggunakan deterjen. Nah, kemana kalian membuang sisa deterjen? Lalu apa akibatnya jika kalian membuang limbah deterjen tersebut ke lingkungan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita lakukan aktivitas pengamatan untuk mengetahui dampak limbah deterjen terhadap makhluk hidup. Menggunakan cacing sebagai indikator makhluk hidup. Petunjuk pengamatan sudah Ibu share melalui LKPD di WA Group. Kemudian perhatikan dan analisis kondisi cacing akibat pemberian limbah deterjen dalam jumlah dan durasi yang telah ditentukan. Lalu catat hasil pengamatan kalian, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan diskusi yang tersedia. Dan kemudian buatlah laporan hasil pengamatan kalian sesuai dengan format yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk mengevaluasi hasil belajar kalian hari ini, silakan untuk kerjakan kuis melalui link yang sudah Ibu share linknya di deskripsi video ini. Nah, itu dia pembahasan tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Jadi kesimpulannya, pencemaran udara dan pencemaran tanah berdampak buruk bagi lingkungan. Maka sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan lingkungan. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya, dan dapat menumbuhkan rasa peduli kita terhadap lingkungan. Terima kasih untuk perhatiannya, semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.